Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dwi Rahayu dari Administrasi Publik ingin mempresentasikan mengenai evolusi teori organisasi. Evolusi teori organisasi perkembangannya bermula dari karya Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Process of the World of Nations. Dalam evolusi ini diklasifikasikan menjadi beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran perilaku, aliran sistem, dan aliran kontingensi. Perkembangan aliran teori organisasi yaitu aliran klasik pada tahun 1890 sampai dengan 1930 memandang organisasi sebagai sistem tertutup dan penekanan pada aspek pembangunan rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Menggunakan 4 pilar, yaitu yang pertama pembagian kerja. Pembagian kerja adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian kerja kemudian melahirkan pengkhususan atau spesialisasi yang kemudian akan menjadi dasar dalam penentuan pekerjaan bagi seorang pegawai, proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pengembangan pegawai. Yang kedua yaitu proses fungsional dan perkembangan vertikal atau scalar and functional process. Proses pertumbuhan organisasi secara vertikal atau skalar dan horizontal untuk melengkapi fungsi yang sudah ada, yang akhirnya berdampak terhadap penambahan dan pengembangan pegawai. Yang ketiga yaitu struktur yang terdiri atas koordinasi atas hubungan, kewenangan, dan bertanggung jawab yang mencerminkan pembagian kerja secara vertikal dan organisasi. Yang keempat yaitu kendali atau span of control. Jumlah staf yang dikendalikan oleh seorang pemimpin agar dapat melakukan proses pengawasan secara efektif. Selanjutnya yaitu aliran perilaku pada tahun 1930 sampai dengan 1960. Memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia atau human relations, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Organisasi berusaha menggali peran para anggota suatu kelompok sebagai faktor yang cukup menentukan dalam terbentuknya perilaku organisasi. Kebiasaan dan norma kelompok dianggap dapat membentuk perilaku organisasi sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Yang ketiga yaitu aliran sistem pada tahun 1960 sampai dengan sekarang. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Menganalisa dan menemukan keseimbangan yang diperlukan organisasi berhubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu aliran kontingensi pada tahun 1965 sampai dengan sekarang. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya. Masyarakat mensyaratkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Secara garis besar, evolusi teori organisasi diklasifikasikan menjadi dua fase teori organisasi, yaitu fase teori tradisional dan juga fase teori modern. Fase teori tradisional yaitu sebagai sistem yang tertutup, artinya suatu sistem yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, dengan tujuan menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Para perintis manajemen menemukan 5 prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman penyusun organisasi yang efisien, yaitu yang pertama, prinsip pembagian pekerjaan. Yang kedua, prinsip satu komando. Yang ketiga, prinsip sentralisasi. Yang keempat, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu prinsip rantai komando. Prinsip pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Dengan menggunakan prinsip
prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang efisien. Keuntungan pembagian pekerjaan dapat menimbulkan efisien kerja yang lebih tinggi karena para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Yang kedua, dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, para pekerja makin lama makin bertambah ahli. Yang ketiga, para pekerja mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menemukan cara yang lebih baik guna melakukan pekerjaan mereka. Selain itu, terdapat kelemahan dalam prinsip pembagian pekerjaan. Dan untuk cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaan dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau job enlargement. Yang kedua, penggiliran atau rotasi pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu peran serta atau partisipasi. Dalam hal ini, pekerja dapat ikut peran dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Selanjutnya yaitu prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu prinsip pimpinan saja. Kesatuan komando merupakan prinsip sederhana tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Dengan kesatuan komando diharapkan organisasi dapat berjalan secara efisien, namun dalam praktek prinsip ini sering dilanggar. Dapat dijelaskan dalam gambar ini. Yang pertama yaitu A boleh memberi perintah kepada B, C, dan D, tetapi hanya B yang boleh memberi perintah kepada E, F, dan G, walaupun C dan D merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari E, F, dan G. Yang kedua yaitu C boleh memberi perintah kepada H, I, dan Y, tetapi H, I, dan J, tetapi hanya C yang boleh memberi perintah kepada H, I, dan J, walaupun B dan D mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari H, I, dan J. Selanjutnya yaitu prinsip sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau pemutusan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak, dan eksekutif puncak harus memecahkan masalah yang sering tidak mereka pahami, sehingga keputusan mereka kurang tepat dan kurang bijaksana. Maka tanggapan mereka terhadap persoalan ini adalah proses kebalikannya, yakni desentralisasi atau penyebaran wewenang kepada staf. Tetapi staf terlalu banyak wewenang menyebabkan pimpinan kehilangan kendali. Perlu dicari keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi. Keseimbangan ini tidak dapat dicapai kecuali dengan memperhatikan kemampuan pimpinan yang ditunjuk untuk mengkoordinasi departemen. Sekali orang dibebani tanggung jawab, maka orang tersebut akan diberi juga wewenang yang setara. Kemudian yang keempat yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Antara tanggung jawab pimpinan terhadap hasil pekerjaan dan wewenang yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus ada hubungan tertentu. Hubungan yang ideal adalah kesempatan antara tanggung jawab dan wewenang. Artinya tanggung jawab harus sama dengan wewenang. Namun kita sukar menilai perkaitan tersebut, khususnya apabila kita memeriksa tugas pimpinan puncak. Apabila produk akhir kurang baik mutunya, bahayanya, dan konstruksinya, kita sukar mencari apa yang bertanggung jawab dan sampai berapakah tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi, mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir dan bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Sesuai dengan prinsip tersebut, komunikasi dari tingkat yang paling rendah harus melewati setiap pimpinan dari rantai komando. Begitu pula komunikasi dari atas harus melewati staf langsung dan seterusnya, sehingga akhirnya komunikasi mencapai tingkat bawah yang dituju. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut, yaitu gambar A. Rantai komando dilanggar staf berhubungan langsung dengan kepala bagian tanpa melewati kepala seksi atasan langsungnya. Yang B. Rantai komando ditaati staf berhubungan dengan kepala bagian melalui atasan langsungnya kepala seksi.
Dengan catatan arus komunikasi mengalir dari atas A melewati staf B yang meneruskan kepada stafnya C dan C menyampaikan kepada D. Sebaliknya komunikasi ke atas dari D kepada pimpinannya C dan C meneruskannya kepada B dan akhirnya B menyampaikannya kepada A. Selain fase tradisional terdapat fase teori modern. Organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan yang menyebabkan organisasi harus selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan, sehingga para pakar ahli fase teori modern menyatakan bahwa semua organisasi merupakan sistem terbuka, karena kehidupan organisasi tergantung kepada interaksinya dengan lingkungannya. Organisasi terbuka memiliki 4 ciri utama, yaitu yang pertama, interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka, badan energi dan gagasan-gagasan masuk ke dalam organisasi, diolah di dalamnya dan keluar sebagai produk yang berupa barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu sinergi atau falsafah Sapulidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Begitu pula organisasi sebagai keseluruhan mempunyai sifat atau kemampuan yang lebih besar daripada jumlah sifat atau kemampuan dari masing-masing anggotanya. Selanjutnya yaitu keseimbangan yang dinamis. Berikut ini ada beberapa contoh sederhana mengenai kerja keseimbangan yang dinamis. Dalam keseimbangan itulah dapat bersifat statis dan tidak berubah, atau keseimbangan itu dapat dipelihara di tengah-tengah perubahan yang dinamis. Apabila secara mendadak organisasi kehilangan seorang pimpinan atau kekurangan modal kerja, organisasi dapat terlempar dari keseimbangan dinamis. Selanjutnya yaitu ekuifinalitas atau suatu akibat yang sama. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka tidak sederhana. Satu sebab akan menimbulkan satu akibat tertentu. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka lebih rumit. Di sini kita menghadapi apa yang dinamakan ekuifinalitas. Ekuifinalitas berarti bahwa dalam sistem terbuka beberapa sebab yang berbeda-beda dapat menimbulkan satu akibat yang sama. Dalam organisasi, pimpinan dapat memanfaatkan konsep ekuifinalitas, di mana pimpinan dapat mengolah masukan dengan berbagai macam cara, sehingga dapat mencapai keluaran yang memuaskan. Misalnya, organisasi dapat meningkatkan laba dengan mengurangi pemborosan, menggunakan bahan yang lebih murah, menggunakan metode kerja yang lebih efektif, serta efisien, dan sebagainya. Jadi itulah evolusi teori organisasi yang dibagi menjadi beberapa aliran dan juga fase teori organisasi yang bisa diimplementasikan dalam organisasi yang akan dibentuk. Dan kemudian mari saatnya berorganisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.